Memang betul bahwa Kementerian KPDT sudah begitu banyak. Mendengar nama Waikambas, pasti ingatan kita akan langsung tertuju pada Lampung. Namun bagaimana dengan Waikanan? Sama-sama berada di Provinsi Lampung, namun nama Kabupaten Waikanan yang berjarak 208 km dari Bandar Lampung ini tidak sepopuler Waikambas. Nah, untuk lebih mengenal Kabupaten Waikanan, tim jelajah daerah tertinggal akan mengajak Anda untuk menjelajahi kabupaten yang berada di ujung utara Provinsi Lampung ini. Kabupaten Waikanan yang terbentuk pada tahun 1999 adalah satu dari 12 kabupaten yang ada di Provinsi Lampung. Letak Kabupaten Waikanan berada di ujung utara Provinsi Lampung yang berbatasan dengan Kabupaten Oku Timur, Provinsi Sumatera Selatan di sebelah utara, Kabupaten Lampung Utara di sebelah selatan, Kabupaten Tulang Bawang di sebelah timur, dan Kabupaten Lampung Barat di sebelah barat. Posisi Kabupaten Waikanan cukup strategis karena dilalui oleh Jalan Lintas Tengah Sumatera yang menjadi jalur penghubung transportasi dan perdagangan antara kota Bandar Lampung dengan kota Palembang di Sumatera Selatan. Sebuah gapura yang cukup unik dan cantik menyambut kehadiran kami di kabupaten yang memiliki slogan Waikanan Ramik Ragon Bumi Petani. Meskipun namanya tak tercatat sebagai pahlawan nasional, namun nama almarhum Mayor Jenderal Purnawirawan Musanif Riyakudu yang terlahir di Waikanan ini begitu melekat di hati masyarakat Waikanan. Setelah menempuh kurang lebih 5 jam perjalanan dari kota Bandar Lampung, akhirnya saya sampai di kota Blambangan Umpu, Waikanan. Nah, di belakang saya ini adalah Monumen Mayor Jenderal Purnawirawan Musanif Riyakudu yang dibangun pada tahun 2008. Beliau ini adalah putra daerah kebanggaan Waikanan yang semasa hidupnya mengabdi dan membela negara serta menumpas berbagai pemberontakan yang ada di Indonesia. Pengabdiannya dalam membela negara dengan turut menumpas berbagai aksi pemberontakan di beberapa wilayah tanah air menjadi hal yang patut dibanggakan. Sehingga pemerintah Kabupaten Waikanan mendirikan sebuah monumen penghormatan bagi perwira TNI Bintang 2 ini di salah satu sudut kota Blambangan Umpu yang diberi nama Monumen Musanif Riyakudu. Dari sini kita akan menjelajahi berbagai objek wisata dan menggali potensi daerah yang ada di Waikanan. Seperti apa? Yuk ikuti saya. Berkat jagung, kehidupan kami jadi sejahtera. Kami telah berusaha keras untuk mengembangkan usaha ini. Ditambah dukungan KPDT dengan program Rukapnya. Jagung, produk unggulan kabupaten kami. Kabupaten benar-benar mengembangkan satu produk keunggulannya. Kabupaten berkembang, warga pun senang. Ayo dukung Prokap untuk kesejahteraan masyarakat. Prokap, mantap! Ayo beli kopi. Bukan, sama aja lah. Siapa bilang kopi Bang Jenggot asli buatan warga sini lah. Assalamualaikum. Ah, itu orangnya. Iya, usaha saya sudah dibantu oleh KPDT. Kopi saya sudah menjadi produk unggulan kabupaten kita. Kabupaten berkembang, warga pun senang. Ayo dukung Prokap untuk kesejahteraan masyarakat. Prokap!
beberapa objek wisata yang cukup potensial apabila dikelola dan dikembangkan, sejauh ini sektor pariwisata di Kabupaten Waikanan memang belum begitu mendapat perhatian. Objek wisata alam yang berpotensi untuk dikembangkan antara lain Curug Putri Malu, Curug Bukit Duduk, Curug Gangsa, dan masih banyak curug lainnya. Curug adalah nama lain dari air terjun, dan salah satu curug yang cukup dikenal adalah Curug Gangsa yang tepat berada di kaki bukit Dusun Tanjung Raya, Kampung Kutawe, Kecamatan Kasui yang berjarak sekitar 50 km dari kota Blambangan Umpu. Untuk menuju lokasi Curug Gangsa tidaklah mudah. Ruas jalan yang semakin menyempit dan kondisi jalan yang kurang baik menjadi salah satu faktor penghambat. Namun kondisi tersebut tak menyurutkan rasa penasaran kami untuk sampai di lokasi tujuan. Waikanan dijuluki wilayah 1000 air terjun karena memang di sini banyak sekali air terjunnya, atau curug kalau orang sini bilang. Dan salah satunya adalah Curug Gangsa. Untuk menuju ke sana kita harus melewati anak tangga yang lumayan panjang. Kalau gitu kita turun sama-sama yuk. Untuk menuju air terjun Curug Gangsa ini butuh perjuangan yang cukup melelahkan. Kita harus terlebih dahulu melalui ratusan anak tangga yang kondisinya lumayan terjal dan kurang terawat. Ini terlihat dari banyaknya tumbuhan liar yang semakin mempersempit ukuran tangga yang sudah cukup sempit ini. Lepas dari anak tangga, kami pun masih harus menyusuri jalan setapak yang sempit, licin dan berbatu. Namun setelah itu semua kami lalui, kami pun mendapatkan imbalan yang setimpal. Sebuah pesona alam berupa air terjun yang cukup indah dan alami membuat saya takjub. Dinamakan Curug Gangsa karena konon katanya hampir setiap malam sering terdengar suara gemerincing seperti suara seruling gangsa. Sebenarnya saya pengen turun ke bawah nih, cuman memang kondisi tanahnya licin, jadi saya cuma bisa menikmati dari sini. Cuman memang pemandangan yang benar-benar indah, bahkan semburan airnya itu bisa kita rasain di sini. Dan kadang-kadang suka muncul pelangi, bagus banget. Merasakan butiran air nan sejuk yang berterbangan ke wajah membuat saya ingin semakin mendekat dan merasakan sensasi mandi di bawah guyuran air terjun. Namun kondisi jalan menuju titik jatuhnya air terjun yang terjal berbatu dan bercampur lumpur basah membuat jalanan terlihat sangat licin. Tapi saya tetap bersyukur karena sudah bisa sampai di tempat saya berdiri dan menikmati keindahan Curug Gangsa ini. Sebagai daerah agraris, sungai memiliki peranan yang sangat penting bagi masyarakat Waikanan. Sebagian besar aliran sungai telah dikelola menjadi saluran irigasi untuk menopang kebutuhan di bidang perkebunan dan persawahan yang menjadi potensi andalan Kabupaten Waikanan. Tak bisa dipungkiri, Waikanan adalah kabupaten yang kaya akan potensi sumber daya alam. Selain potensi perkebunan dan persawahan, Waikanan juga memiliki potensi kawasan hutan yang cukup luas, daerah pertambangan, serta budidaya perikanan air tawar dan peternakan. Namun, di antara kesekian potensi tersebut, karet, kelapa sawit, kopi, lada, kakao, dan tebu menjadi komoditas andalan bidang perkebunan yang menjadi penyokong kehidupan ekonomi masyarakat petani di Kabupaten Waikanan. Lahan perkebunan karet menjadi pemandangan yang paling sering saya jumpai di sepanjang perjalanan kami. Salah satu potensi unggulan di bidang perkebunan yang ada di Waikanan ini adalah karet. Nah, saat ini saya sedang berada di perkebunan karet dan di sana ada salah satu petani karet yang sedang meneras. Kita ajak ngobrol yuk. Halo Pak. Apa kabar? Wah, lagi meneras ya Pak ya? Iya, ini mesin deras ini Pak. Terus seluas area ini Bapak sendirian kerjanya? Iya. Wah, ini seluas 3 hektar ini punya Bapak sendiri atau
Punya siapa, Pak? Saya cuma sekedar istilahnya Mengelola ya. Terus di Waikanan ini berarti sebagian besar bertani karet ya, Pak? Ya, 100% lah. Berkat jagung, kehidupan kami jadi sejahtera. Kami telah berusaha keras untuk mengembangkan usaha ini, ditambah dukungan KPDT dengan program Rukapnya. Jagung, produk unggulan kabupaten kami. Kabupaten benar-benar mengembangkan satu produk keunggulannya. Kabupaten berkembang, warga pun senang. Ayo dukung Prokap untuk kesejahteraan masyarakat. Rukap! Mantap! Ayo beli kopi. Bukan, sama aja lah. Siapa bilang kopi Bang Jenggot asli buatan warga sini lah. Assalamualaikum. Ah, itu orangnya. Iya, usaha saya sudah dibantu oleh KPDT. Kopi saya sudah menjadi produk unggulan kabupaten kita. Kabupaten berkembang, Warga pun senang. Ayo dukung Prokap untuk kesejahteraan masyarakat. Rukap! Meski proses pembangunan terus berjalan, namun masih saja terdapat keterbatasan yang menyebabkan proses pemerataan pembangunan di Waikanan tidak berjalan dengan maksimal. Mengetahui kondisi tersebut, KPDT turut memberikan andil dan bantuan dalam pembangunan di Waikanan agar terentas dari ketertinggalan. Pembangunan di Waikanan memang masih terus berjalan, khususnya pembangunan di bidang pertanian dan perkebunan selain pembangunan bidang infrastruktur dan kebutuhan dasar masyarakat lainnya. Namun, sebagaimana kabupaten baru lainnya, permasalahan pemerataan pembangunan khususnya yang menyangkut kebutuhan dasar masyarakat terkadang menjadi permasalahan yang tak sepenuhnya bisa diatasi. Kondisi inilah yang menjadi pertimbangan bagi Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal untuk mengarahkan fokus perhatian dalam memberikan dukungan dan bantuan kepada Kabupaten Waikanan.